Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi fotokimia. Baik. Yang pertama, fotokimia. Salah satu topik dalam kinetika kimia adalah fotokimia. Fotokimia adalah studi tentang reaksi-reaksi kimia yang diinisiasi oleh cahaya atau yang disebabkan oleh cahaya. Reaksi fotokimia. Dalam reaksi fotokimia, atom atau molekul akan menyerap energi foton dari cahaya. Absorpsi foton cahaya dapat menyebabkan eksitasi elektron molekul. Keadaan elektron tereksitasi dapat menyebabkan suatu molekul mengalami reaksi. Atom dan molekul yang lalu dapat melepaskan energi dengan memecahkan ikatan kimia sehingga menghasilkan radikal. Di sini ada ilustrasi gambarnya. Jadi molekul menyerap energi foton, kemudian molekul tereksitasi, kemudian melepaskan energi dan menghasilkan produk atau mengalami reaksi. Nah, di sini ada contoh-contoh reaksi fotokimia yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama di sini ada keuntungannya, yaitu reaksi pembentukan ozon, reaksi fotosintesis, penglihatan manusia, pembentukan vitamin D, dan lain-lain. Dan kerugiannya yaitu penipisan lapisan ozon, pembentukan kabut fotokimia, dan lain-lain juga. Reaksi pembentukan ozon. Banyak proses-proses penting yang merupakan reaksi fotokimia seperti pembentukan ozon yang terjadi di atmosfer bumi. Jika molekul oksigen menyerap radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 135 sampai 176 nanometer dan 240 sampai 260 nanometer di stratosfer, reaksinya sebagai berikut. Jadi molekul oksigen menyerap sinar ultraviolet dari sinar matahari menghasilkan dua atom oksigen. Nah, salah satu atom oksigennya kemudian bereaksi lagi dengan atom oksigennya bereaksi kembali dengan molekul oksigen menghasilkan ozon. Nah, lapisan ozon ini menjadi filter untuk menyerap filter pelindung untuk menyerap radiasi ultraviolet dari cahaya matahari ke bumi. Kemudian ada reaksi fotosintesis. Keuntungan lain dari fotokimia yaitu reaksi fotosintesis, di mana tanaman menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen sebagai hasil samping. Di sini ada ilustrasi dan reaksinya. Jadi karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari, klorofil menyerap cahaya matahari menghasilkan gula dan air serta oksigen, di mana oksigen itu dibutuhkan untuk sistem pernafasan manusia dan hewan di darat. Kemudian ada penglihatan manusia. Nah, reaksi fotokimia yang dialami langsung oleh manusia adalah penglihatan manusia. Kenapa? Kunci dari penglihatan manusia adalah ketersediaan pigmen peka cahaya yang dikenal sebagai rhodopsin. Rhodopsin itu apa sih? Rhodopsin adalah protein dalam retina yang berperan dalam adaptasi mata terhadap cahaya, terutama dari tempat terang ke gelap. Nah, saat di tempat terang, rhodopsin yang peka terhadap cahaya lebih banyak yang terurai daripada yang disintesis. Sehingga setelah kita pindah ke tempat gelap atau remang-remang, kita tuh nggak bisa langsung melihat benda di sekitar kita. Kenapa? Karena rhodopsin yang awalnya lebih banyak terurai saat di tempat terang perlu waktu untuk dibentuk kembali saat kita pindah ke tempat gelap. Akibatnya kita baru bisa melihat di sekeliling kita beberapa saat setelah rhodopsin terbentuk. Kemudian ada pembentukan vitamin D. Nah, aspek lain yang menguntungkan dari reaksi fotokimia yaitu pembentukan vitamin D3. Reaksi ini terjadi pada permukaan tubuh, di mana di bawah pengaruh penyinaran sinar matahari langsung, 7-dehidrokolesterol mengalami fotoisomerisasi melalui pembelahan cincin untuk menghasilkan vitamin D3. Fenomena ini membuat orang awam menyimpulkan bahwa sinar matahari mengandung vitamin D.
Perlu dicatat bahwa reaksi fotokimia tersebut telah digunakan untuk memperkaya kandungan vitamin D3 pada minyak ikan melalui penyinaran minyak yang mengandung 7-dehidrokolesterol di samping vitamin D3. Kemudian di sini ada contoh yang merugikan dari reaksi fotokimia, yaitu penipisan lapisan ozon. Contoh penting dari reaksi fotokimia yang menjadi perhatian besar para ahli lingkungan adalah menipisnya lapisan ozon. Diketahui secara luas bahwa zat-zat yang mengandung fluoron atau klorofluorokarbon disingkat CFC yang digunakan sebagai propelan dalam penyemprotan dan pendingin udara sangat stabil. Mereka perlahan-lahan mengalami reaksi fotokimia pada lapisan ozon di bawah pengaruh radiasi UV dari matahari. Nah, reaksi berantai yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, CFC mengalami fotodekomposisi oleh aksi radiasi UV berenergi tinggi yang menghasilkan radikal klorin kan. Kemudian, radikal klorin tersebut menyerang molekul ozon untuk menghasilkan radikal klorin oksida. Nah, reaksi berlanjut sebagai reaksi berantai dan penipisan lapisan ozon. Akibatnya intensitas radiasi sinar UV dari matahari yang mencapai permukaan bumi meningkat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.